Siap-siap ketakutan. Setelah menembak istrinya, Jeff membawa kabur dua anaknya yang masih kecil. Di tengah jalan, mobil mereka lepas kendali dan tergelincir. Beruntung masih selamat, tapi kondisinya dingin bersalju. Berjalan sebentar, mereka menemukan kabin kosong di tengah hutan. Masuklah mereka ke dalam kabin. Setelah menyalakan api, Jeff terlihat depresi. Sambil membawa pistol, dia menyuruh Vicky melihat keluar jendela. Tapi rencananya terhenti. Sebuah sosok datang menghabisi Jeff dan membuangnya ke hutan. Bagaimana nasib dua anak ini? Dari kegelapan, sosok itu memberi mereka buah beri. Adik Jeff yaitu Luke gak henti-hentinya mencari kakak dan anak-anaknya. Dia pakai jasa dua orang pencari jejak ini. Suatu hari, dua orang ini menemukan bangkai mobil Jeff. Dengan bantuan anjing pelacak, mereka juga menemukan kabin tengah hutan. Dalam kabin, mereka menemukan coret-coret di tembok, sepatu anak, dan setumpuk biji-bijian. Ada bayangan-bayangan kecil merangkak di belakang mereka. Mereka berhasil menemukan anak-anaknya Jeff. Dibantu psikolog anak, Luke dan pacarnya, Annie, akan jadi pengasuhnya. Anak-anak ini punya kebiasaan aneh. Kadang hanya menatap tembok kosong sambil memanggil Mama. Setelah diterapi, mereka masuk ke rumah Luke. Anak yang besar, Vicky, lumayan tumbuh normal. Tapi si kecil Lily takut dengan dunia luar dan kadang berjalan dengan tangan. Sejak pindah ke rumah itu, mulai muncul ngengat-ngengat hitam. Suatu malam, tiba-tiba ada sarang ngengat besar di tembok. Dan saat Luke mendekat, dia didorong jatuh dari lantai atas. Kejadian ini bikin Annie bingung karena Luke kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Malamnya, Annie melihat ada sosok di ujung lorong. Mungkin itu cuma Lily. Sosok yang sama seperti di gambarnya anak-anak. Ada juga gambar di kolong ranjang. Saat makan siang, Lily malah makan tisu. Setelah ditegur, Lily senyum-senyum sambil nengok ke lorong. Malamnya, Annie terbangun karena suara berisik. Suara dari kamar anak-anak. Ditanya kenapa belum tidur, Lily cuma nengok ke arah lemari. Annie menutup lemari dan menyuruh mereka tidur lagi. Suasana rumah semakin terasa pengap. Sampai suatu saat, Annie sedang sendirian. Bayangan turun dari atap dan tepat di punggungnya. Tapi Annie balik badan dan tidak lihat apa-apa. Kamar Luke di rumah sakit mulai dikunjungi ngengat-ngengat hitam. Luke diberi mimpi tentang sebuah terowongan. Jeff muncul dan menunjuk ke arah barat. Mimpi ini membangunkan Luke dari koma. Di sesi terapi, psikolog anak yang menangani anak-anak memaksa Vicky cerita soal Mama. Dia lihat mata Vicky melihat ke arah tembok. Psikolog itu berbalik dan melihat ada kejanggalan di tembok. Dia pun memutuskan pergi ke kabin tempat anak-anak ditemukan. Malam hari saat sampai ke kabin, dia lihat ada sarang ngengat hitam di tembok. Lalu mengambil beberapa foto dan saat sedang tidur, Annie mendapat mimpi. Mimpi tentang seorang ibu yang terkena gangguan jiwa. Dia datang ke panti asuhan untuk merebut anaknya.
kejar, lari ke hutan sambil membawa anaknya, sampai terpojok di tepi jurang. Karena terdesak, dia pun melompat. Terbentur dahan pohon, anaknya lepas dari genggaman dan dia jatuh seorang diri. Annie terbangun dari mimpi dengan Vicky di sebelahnya. Mata Vicky tertuju ke bawah ranjang. Bayangan itu menggeliat, muncul dan bergerak ke sebelah Annie. Oh, ternyata itu cuma mimpi juga ya. Annie bangun dengan tanda memar di leher. Saat masuk ke kamar dan membereskan baju, Annie merasa ada yang bergerak di belakangnya. Benar aja, makhluk yang dipanggil Mama ini keluar dan menyerang Annie hingga pingsan. Lalu, Mama mengejar anak-anak hingga mereka terpojok. Anak Mama ternyata tersangkut di dahan saat mereka melompat dari tebing. Mama menjadi roh penasaran untuk mencari anaknya dengan menjadi ngengat-ngengat hitam. Beberapa jam kemudian, Annie siuman dan mencari anak-anak. Mereka tidak ditemukan. Annie curiga Mama membawa anak-anak kembali ke kabin. Dia menghubungi Luke dan bersama-sama pergi ke kabin. Di sana mereka lihat anak-anak dibawa Mama ke atas tebing. Mama mengajak mereka melompat. Lily langsung ingin mendekat, tapi diselamatkan oleh Luke. Luke ditaklukkan dengan mudah. Lalu Annie juga dihempaskan begitu saja. Vicky mengucapkan selamat tinggal ke Annie. Mereka pun menuju pinggir tebing. Tiba-tiba, Vicky berubah pikiran dan meyakinkan Mama kalau dia mau hidup. Pada akhirnya, adik kakak ini terpisahkan. Mama dan Lily melompat terjun dari tebing. Dan mereka terampas menjadi ribuan nengat dan kupu-kupu.